Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahri Wayutomo, NIM 73141919169. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis kebangkrutan dari PT Unilever Tbk. Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang FMCG, Fast Moving Consumer Goods, yang memiliki 44 merek dan 9 pabrik di berbagai area industri di Pulau Jawa, antara lain Jababeka, Cikarang, Rungkut, Surabaya, dan berkantor pusat di daerah Tangerang. Dari ke-9 pabrik tersebut sudah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia, yang berarti sudah halal untuk produk-produknya yang akan diproduksi, serta jaringan distributor di seluruh Indonesia sehingga bisa menjangkau ratusan ribu toko di seluruh pelosok Nusantara. PT Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 berlokasi di daerah Angke, wilayah Jakarta Utara. Pada tahun 1980 berubah nama menjadi PT Unilever Indonesia, dan pada 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Kemudian analisis multivariate. Ini adalah alat atau rumus yang kita gunakan sebagai tolak ukur analisis kebangkrutan pada PT Unilever. Dan ada juga indikasinya jika ZI kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Yang kedua, ZI lebih dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Sedangkan 1,81 sampai 2,99 berarti kondisi perusahaan tersebut berada di dalam area ambigu atau belum bisa dikatakan aman 100%. Berikut adalah laporan keuangan dari PT Unilever. Ada aktiva lancar, hutang, total aktiva, dan laba ditahan. Di sini saya sudah menghitung dari menggunakan rumus yang sebelumnya. Pada tahun 2018 masih bisa dikatakan cukup aman. Jika dibulatkan sudah menjadi 3, berarti sudah mencapai capaian 3 poin. Jika 2019 mengalami penurunan bertepatan pada bebarengan sama COVID-19. Oleh karena itu PT Unilever mengalami penurunan sampai tahun 2020 dan 2021 ini. Grafik Z-score, kita bisa lihat bahwa 2018 pencapaian perusahaan kinerjanya cukup baik dan tinggi juga, dan resiko kebangkrutannya juga kecil. Tapi semakin ke sini 2019 mengalami koreksi yang cukup dalam menurut saya, dan 2020 juga mengalami koreksi juga. Mungkin ada sebab akibat atau yang mempengaruhi tentang adanya masuknya COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu banyak orang-orang yang diberhentikan kegiatannya. Itulah menjadi salah satu faktor penurunan dari laba Unilever. Kemudian analisis berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score tadi, untuk perusahaan PT Unilever Indonesia tersebut dapat kita simpulkan pada tahun 2019 dan 2020 perusahaan PT Unilever berada dalam area ambigu
atau masih diambang belum cukup aman, karena dampak dari COVID-19 itu membuat PT Unilever belum mencapai situasi yang beradaptasi untuk menyesuaikan situasi tersebut. Nah, sedangkan untuk tahun 2018 sebelum COVID melanda di Indonesia, PT Unilever di posisi yang cukup baik karena pencapaiannya sudah mengalami sampai 3 poin jika dibulatkan, lebih dari 2 lah. Saran saya untuk perusahaan bahwa PT Unilever kini harus menyesuaikan dari situasi yang telah ada. Kita harus merombak strategi-strategi yang ada dan lebih berinovasi, karena dengan virus ini kita tidak tahu ancaman-ancaman apa yang mungkin terjadi. Dan menurut saya dari kelima indikator tadi, yang paling berpengaruh dalam perusahaan adalah penjualan atau laba, dan kedua hutang. Jika dalam suatu perusahaan hutangnya sedikit dan pendapatannya banyak, pasti mengalami peluang kebangkrutan yang sangat kecil. Dari tahun awal 2019 tentunya saja kita dapat melihat secara gamblang bahwa memang itu berbarengan dengan virus COVID-19. Tidak dipungkiri karena adanya efek juga terhadap COVID-19. Itu yang dapat saya simpulkan dari analisis ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun prediksi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.